Bab 1819. Biarkan aku mengikutimu. Semua yang terjadi pada mereka, tanggung jawabnya akan dibebankan pada kepala keluarga Jimmy. Saya mungkin akan dibenci keluarga orang-orang itu dan akan lebih sulit untuk mendapatkan buku tinju. Tujuan dari pertemuan konferensi ini adalah untuk lebih dekat kepada mereka. Anda pasti sangat tahu bahwa Anda tidak membutuhkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut, kata Jimmy. Hah? Fang Yin berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan tanpa mengatakan apa-apa. Dia ingin mendapatkan buku tinju, siapapun yang berani memblokirnya, dia akan membunuhnya. Jimmy merasa lega, Fang Yin pasti tidak punya masalah dengan itu. Dibandingkan Fang Yin dengan samurai oriental itu, kekuatannya bahkan lebih menakutkan, apalagi penggunaan racun Fang Yin. Dia tiba-tiba senang bahwa Fang Yin ada di kapal pesiar saat ini, jika tidak, dia pasti mati di sini juga. Segera lampu berkedip beberapa kali dan Catu Daya dipulihkan. Ada darah di banyak tempat di lantai dan di dinding, dan banyak mayat jatuh ke lantai, dan sisanya menggigil, baik berpelukan atau menyusut di sudut. Wajah Jimmy tidak baik. Inilah yang terjadi padanya. Keluarga Jimmy sangat bertanggung jawab atas akibatnya dan akan sulit untuk menghadapi. Pam. Fang Yin melemparkan seorang samurai ke depan Jimmy. Orang ini seharusnya bisa menjelaskan kepada Anda siapa pemimpin yang memiuruhnya. Jimmy menatap pria yang anggota tubuhnya patah semua. Mulutnya disumpal, sehingga Fang Yin tidak memberinya kesempatan untuk bunuh diri. Tanggung jawab ini bisa dibuktikan dengan kehadiran orang ini. Jimmy menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, saya berjanji saya akan melakukannya jika itu masalahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia maju selangkah dengan tamparan dan menamparkan wajah samurai itu dengan keras, dan berkata dengan keras. Yanaguchi, berani sekali menyerang dan membunuh di tempat kami. Kamu akan membayar harganya. Singkirkan. Yamaguchi juga merupakan anggota dunia ketiga, yang merupakan kekuatan besar, tapi dibandingkan dengan para bangsawan itu jauh lebih buruk. Mereka berani menyerang dan membunuh beberapa kekuatan besar kali ini, dan membiarkan mereka bertanggung jawab sendiri. Dia harus bisa melepaskan tanggung jawab ini. Untungnya, Lens tidak mati, jika tidak semuanya akan sangat merepotkan. Kapal pesiar itu aman. Lens melihat Grey Z keluar dengan darah Syam, lalu mengikuti di belakangnya, menjaga setiap langkahnya. Ketika ini terjadi, tidak ada yang berminat untuk mengadakan pertemuan konferensi dan meminta Jimmy untuk mengembalikan kapal pesiar. Terutama, orang yang ditangkap, samurai oriental benar-benar mengakui bahwa Lens, namanya ada di daftar yang harus dibunuh. Jimmy tidak berani menolak lagi, karena takut akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Ketika kapal pesiar kembali ke pelabuhan, Grey Z dan darah Syam turun tepat di belakang kapal, diikuti oleh Lens. Biarkan aku mengikutimu, Lens berkata. Keluargaku belum tiba dan aku sendirian. Aku tidak berani tinggal. Pengawalnya semuanya telah meninggal dan tiba di pelabuhan untuk menghubungi keluarga dan menunggu mereka datang mengirim pengawal. Itu butuh banyak waktu. Kami tidak akan tinggal di sini. Grey Z tidak banyak bicara, dan pergi bersama darah Syam. Karena KTT tidak dapat diadakan, tentu saja dia tidak akan tinggal di pelabuhan luar negeri ini lagi. Lens ingin ikut kemanapun mereka pergi. Grey Z dan darah Syam langsung membeli tiket pesawat dan meninggalkan Lens, tetapi juga menolak untuk mencegah langkah Lens yang buru-buru diikuti. Kemana kamu pergi? Lens melirik lokasi di tiket. Ini, di mana kamu pulang? Grey Z melirik darah Syam dengan senyum. Kami akan ke surga. Darah Syam benar-benar tersenyum. Surga. Wajah Lens menjadi pucat. Hanya mereka yang sudah mati yang bisa masuk surga. Mereka. Ini, apa mau bunuh diri?
Bab 1820. Surga. Lance ragu-ragu beberapa kali di sepanjang jalan, dan masih memilih untuk mengikuti Grey Z dan yang lainnya di pesawat untuk terbang langsung ke Sunrise. Surga. Ini benar-benar surga. Setelah mengikuti mereka ke kota, mata Lance bersinar seperti serigala. Wangi. Di sepanjang jalan, ada kios-kios yang berjejer, dan aromanya membuat jiwa Lance melayang. Di mana dia pernah melihat kios-kios didirikan di jalan di masa lalu, baik di hotel bintang 5 atau disewa khusus oleh keluarga, koki tidak memenuhi standar, dan makanan tidak dimakan oleh mereka sama sekali. Tetapi di kapal pesiar, Darasham memberinya semangkuk mie instan yang sepertinya membuka seleranya dan membuatnya menemukan dunia baru. Bisakah Anda menukar uang dengan saya? Lance tidak punya banyak uang di sakunya, dan itu semua mata uang asing. Kios-kios ini tidak mendukung untuk menggunakan kartu kreditnya. Dia hanya bisa menyeringai dan mencari Darasham untuk mengganti uang. Dia tahu Grey Z tidak pandai berbicara. Tidak masalah, aku bisa meminjamkanmu. Darasham mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya langsung ke kios. Setelah memindai kode QR, ada suara ding, dan ketika dia mendengarnya, dia membayar uangnya langsung dan Lance tercengang. Ini metode pembayaran kami yang tersedia. Darasham berkata. Kita akan memasuki era tanpa uang tunai. Lance menarik napas dalam-dalam. Dia secara alami mendengar tentang ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya sendiri. Jenis ini tampaknya berteknologi tinggi, tetapi ada di mana-mana, di jalan-jalan dan gang-gang. Perusahaan kami sedang berkembang sekarang, dan chip kami cocok untuk produk ini. Darasham sangat bangga dapat membantu semua orang untuk hidup lebih nyaman, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, dan lebih aman. Lance mengangguk, mengacungkan jempol, dan memandang pemilik kios. Enak. Ini enak. Jajanan asam dan manis, serta biji wijen penuh dengan aroma. Lance mendengar Darasham benar-benar mengatakan bahwa seluruh orang dipenuhi dengan berbagai wewangian. Sepanjang jalan ada makanan. Lance langsung menyebut ini, surga. Saya tiba-tiba menemukan sesuatu yang baru, itu menyenangkan. Lance tertawa dan berkata, ada terlalu banyak makanan, dan Anda memiliki terlalu banyak makanan di sini. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang disebut surga. Aku ingin makan di seluruh Sunrise dalam setahun. Lance tertawa. Dia tidak tahu bahwa meski dia masih di Sunrise setahun kemudian, dia bahkan belum makan setengah dari kota. Hikap. Lance duduk di kursi pejalan kaki di trotoar dan menepuk-nepuk perutnya sendiri tanpa malu. Dia sudah lama melupakan sikap sopannya. Lagi pula, tidak ada bangsawan di sini, dan tidak ada yang peduli padanya. Kamu baru saja mengatakan bahwa perusahaanmu sedang mengembangkan chip. Pada saat ini, Lance mengingat kata-kata Darasham barusan di benaknya. Ya. Darasham benar-benar memberinya sebotol air. Grup Sham. Apa kau pernah mendengarnya? Lance melirik Grey Z dan menggelengkan kepalanya. Bukankah dia bermarga Z? Dalam kognisinya, Grey Z adalah orang kuat, seharusnya memiliki perusahaan yang kuat. Bagaimana mungkin itu justru milik Sham? Aku bekerja untuknya. Darasham benar-benar tersenyum. Dia melirik Grey Z, tetapi dia tidak memikirkannya. Meskipun namanya Sham, mereka semua tahu bahwa bosnya adalah Grey Z. Luar biasa, itu benar-benar hebat, kata Lance. Saya tidak menyangka produk teknologi di sini telah mencapai tahap ini, dan itu jauh lebih maju daripada di luar negeri. Dia menoleh dan melihat sekeliling dan hampir bisa melihat semuanya. Individu dapat berjalan-jalan dengan ponsel. Anda tidak perlu membawa kartu atau dokumen, karena semua ponsel bisa untuk dioperasikan dan bepergian ke seluruh dunia.